untuk topik ekstra inferior sama ekstra superior gitu. Jadi mungkin pertama aku bakal mulai dari pembahasan yang soal-soal yang regional dulu dari ekstremitas inferior. Jadi kayak biar lebih detail aja sih. Bentar aku mau share screen. Oh, oke. Oke, jadi ini aku nggak nggak on cam biar nggak putus-putus juga ya suaraku. Jadi di sini tuh oke langsung kita bahas aja dari nomor satu. Sebenarnya maaf ini karena kalau misalnya kurang rapi, soalnya tadi aku kerja dari bukuku terus aku scan gitu. Oke, jadi nomor satu injeksi intramuskular. Oke, jadi injeksi intramuskular itu harus dilakukan di area. Jadi kalau kita mau injeksiin sesuatu atau kayak apa ya, melakukan suatu perubahan pada tubuh itu kayak yang nggak boleh kena itu adalah saraf gitu ya. Jadi sama kayak misalnya pada pneumotoraks itu juga nggak boleh kena di sarafnya. Nah, jadi kenapa kok di gluteus medius? Karena kalau misalnya dari belakang itu kan toraks kayak bisa, sorry. Jadi untuk bagian gluteal itu kayak bisa dibagi jadi beberapa bagian kan. Jadi sama kayak di abdomen ada kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Nah, kalau misalnya yang ischiadicus itu dia itu seringkali berada di ini aku baginya dari lipatan medial, lipatan di tengahnya itu ya. Jadi seringkali nervus ischiadicus itu berada di um, kuadran yang kiri bawah dan kiri atas gitu. Oke. Ini masih, oh ya, aku kira hilang. Oke, nah jadi makanya kalau misalnya nggak kena sama ischiadicus itu harus di gluteus medius gitu. Sebenarnya kalau aku baca di Grace itu bisa gluteus minimus juga, tapi yang sering kali dipakai itu gluteus medius gitu. Oke, lanjut nomor 2. Pulsasi arteri dorsalis pedis. Pulsasi arteri dorsalis pedis itu terdapat pada, nah ini tuh aku agak bingung sama pilihan apa opsi jawabannya. Soalnya yang paling benar itu A ini, pertengahan malleolus medial dan malleolus lateral. Karena yang lainnya itu kayak salah gitu. Aku bahas satu-satu, jadi yang B, pertengahan antara tuberositas calcaneus dan malleolus medial, ini salah karena tuberositas calcaneus itu kan di posterior, posterior inferior. Nah, dan malleus medial, jadi antara tuberositas calcaneus dan malleus medial, ini pasti maksudnya adalah kanalis tarsalis. Dan struktur yang lewat di kanalis tarsalis itu adalah yang kalau misalnya kalian ingat singkatannya itu adalah yang Tom Dick and Harry. Tapi ini tuh bisa juga AVN Harry gitu. Nah, jadi kalau misalnya di kanan saya itu Tom Dick AVN Harry gitu. Jadi ada tibialis posterior. Ini dari lateral ke medial ya. Lateral ke medial itu ada tibialis posterior, kemudian ada flexor digitorum longus, kemudian ada arteri tibialis posterior, ada vena tibialis posterior, ada nervus tibialis, dan ada halusis, flexor halusis longus gitu. Jadi kan bukan dorsalis pedis ya, karena dorsalis pedis kan di depan. Terus pertengahan antara tuberositas calcaneus dan malleolus lateral ini lebih salah lagi karena dorsalis pedis itu pertengahan dan lebih ke medial. Lebih spesifiknya itu antara divisi 1 dan divisi 2. Satu dan dua. Nah, terus habis itu kalau misalnya di superficial tendon Achilles itu salah karena Achilles di posterior, ini dorsalis pedis itu di anterior, dan posterior dari tendon musculus flexor digitorum longus itu juga salah karena dia itu di depan. Oke, jadi paling benar, yang paling mending adalah yang A gitu. Kalau misalnya kalian ada koreksi atau pendapat lain itu bisa langsung unmute aja ya guys. Terima kasih. Terus habis itu ini selanjutnya adalah labrum. Labrum itu sebenarnya apa sih? Labrum itu adalah sebuah perluasan dari fibro. Jadi dia tuh bahannya dari fibrous yang dia tuh biasanya meluas di coxae dan glenoidohumeral. Kenapa? Karena kaput humeri sama kaput femur itu kan besar, bulat gitu. Dan kadang di kavitasnya itu kayak nggak cukup, makanya ada perluasannya, namanya itu labrum. Di sekitar-sekitarnya, kalau di coxae berarti di sekitarnya fascias lunatum, kalau di glenoidohumeral berarti di sekitarnya dari kavitas glenoidalis, kayak gitu. Nah, sedangkan di genus sama kubiti, yang sendi ensel, ini kayak nggak perlu perluasan.
Nomor 6, foramen obturatum. Foramen obturatum itu dibentuk oleh osa, ischium, dan pubis. Nah, ini udah jelas ya. Karena di depan. Kalau ini kenapa? Karena em, jadi sebenarnya ini kayak lebih mending untuk lihat ke gambar. Tapi foramen obturatum itu kalau misalnya dilihat dari depan, di bagian anteriornya dibentuk oleh pubis, sedangkan di bagian posteriornya itu dibentuk oleh ischium. Sedangkan ilium itu kan di anterior ya. Kalau pars inferior itu pasti sama pubis sama ischium, sedangkan obturatum ini di inferior. Sacrum udah jelas enggak? Nomor 7, seorang pria berumur 40 tahun merasakan sakit di lutut di bagian luar. Nah, ini tuh aku kayak udah konsultasi sama asdosku gitu, dan apa ya, ini juga agak membingungkan karena kalau lutut bagian luar ini luar mana? Apakah lateral? Karena luar itu kan superficial ya, bisa lateral, bisa medial, bisa di inferior, superior patella, kan kita nggak tahu. Tapi biasanya itu kalau di lateral itu harusnya peroneus communis. Tapi karena nggak ada peroneus communis, jadi aku jawabnya peroneus superficialis yang bilateral. Karena profundus itu nanti akan nembus apertura di membrana interosea, kemudian akan menginervasi semua otot di kompartemen anterior cruris kayak gitu. Lanjut, nomor 8, foramen obturatum dibentuk oleh osa. Ini mana sih lanjutannya? Oh, itu kayaknya di halaman selanjutnya deh. Ya, nggak apa-apa. Ini dulu. Struktur labrum terdapat pada artikulasi ini sama, oxae dan glenoidal-humeri. Terus lanjut, seorang anak 21 tahun dibawa ke UGD-RS dengan keluhan mengalami fraktura pada kaput dan kolum fibula. Kalau di kaput dan kolum, pada pemeriksaan tersebut ditemukan kerusakan pada. Nah, ini aku juga udah konsultasi, ini jawabannya adalah peroneus communis, karena emang biasanya fraktura di antara kaput dan kolum itu dia belum bercabang. Jadi bercabangnya itu setelah dia lewat di kolum, kemudian dia berada di profundus, musculus, ini, fibularis, atau peroneus longus. Jadi ketika dia udah berada di bawah atau di profundus dari musculus fibularis longus, baru dia bercabang jadi peroneus communis, peroneus superficialis sama peroneus profundus. Sedangkan kalau misalnya masih di kaput menuju ke kolum, itu peroneus communis kayak gitu. Nah, ini punyanya. Oh, alah. Wala nomor 8 itu yang ini itu ternyata di sini. Tapi ini sama ya yang obturatum, berarti isium sama pubis. Nomor 9, seorang bapak mengalami kecelakaan. Setelah diperiksa dokter, ternyata mengalami fraktur pada kaput dan kolum ini sama, peroneus communis. Lanjut, muskulus yang dinervasi oleh nervus ischiadicus pars peroneus communis. Hmm. Jadi kalau misalnya yang pars peroneus communis, itu cuman biceps brachii, caput brevis. Jadi ischiadicus itu emang dia tuh baru bercabang di proksimal dari fossa popliteal atau di belakang lutut. Tapi dia itu sebenarnya udah terdiri atas dua nervus pas dia itu keluar dari intrapiriformis. Tapi nempel gitu, jadi kayak jalan barengan, terus baru misah. Nah, jadi itu ada dua, tibialis sama peroneus communis kan. Peroneus communis dan tibialis. Nah, kalau misalnya tibialis, itu dia bakal menginervasi semua yang biartikular. Biartikular itu apa? Dia memiliki dua sendi. Semitendinosus, semimembranosus, dan vasa femoris itu melekat di sendi coxae dan sendi genu. Makanya ini termasuk pars hamstring dan juga oleh tibialis. Sedangkan peroneus communis hanya menginervasi yang biceps brachii caput brevis aja. Jadi jawabannya D. So, ini ada yang ngecek kah? Nomor 10. Ya ampun. Ya makasih, makasih. Jadi ini tuh harusnya biceps femoris. Kenapa aku juga baru nyadar ya? Oke, oke. Ini tuh biceps femoris ya, guys. Ini tak tulis aja.
Oke, nomor 11, seorang laki-laki umur 20 tahun jatuh saat bermain bola. Terdapat luka di inferolateral lutut kirinya. Dokter mengatakan bahwa ada kelemahan pada saat dorsofleksi, inversi, dan eversi. Nervus apakah yang kemungkinan mengalami gangguan? Oke, jadi di sini tuh kita bicara tentang foot drop. Jadi foot drop itu adalah satu kelainan kalau misalnya nyerang ke peroneus. Peroneusnya ada peroneus communis, superficial, atau profundus. Kita bisa melihat dari gerakan yang bisa dan nggak bisa dilakukan. Kalau misalnya cuman nggak bisa dorsofleksi, berarti peroneus profundus. Kalau nggak bisa eversi doang, berarti superficial. Kalau misalnya nggak bisa dorsofleksi dan nggak bisa eversi, berarti itu adalah peroneus communis. Mungkin aku tulis aja kali ini. Jadi kalau komunis, itu yang nggak bisa dorsofleksi dan eversi. Kalau yang profundus, itu yang nggak bisa. Di sini aku jelasin kenapa kok kayak gini. Terus yang superficial, superficial itu nggak bisa. Kalau misalnya rusak, yang apa, yang superficial, dia itu kayak nggak bisa efeksi. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi, itu tuh terkait sama percabangannya, terus sama muskulus yang diinervasi. Jadi untuk, apa namanya? Bentar. Jadi untuk yang profundus, profundus itu kan ke anterior. Anterior itu kompartemen muskulus apa? Muskulus yang untuk ekstensi. Selain ekstensi, untuk inversi gitu. Ekstensi itu apa? Ekstensi itu sama kayak dorsofleksi. Sedangkan kalau fleksi di kaki itu sama kayak plantar fleksi. Nah, karena nggak bisa dorsofleksi atau nggak bisa ekstensi, berarti yang rusak profundus. Kalau superficial itu kan nggak bisa eversi. Eversi itu siapa yang ngelakuin? Kompartemen lateral. Kompartemen lateral itu sama nervus apa? Nervus superficialis. Gitu. Atau peroneus superficial kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa dua-duanya, oh berarti lesinya atau kecepitnya atau rusaknya itu lebih di atas lagi, berarti di komunis. Kayak gitu. Siapa tahu nanti dapat kayak soal-soal kasus yang lain kayak bisa bedain. Nah, nomor 12, pengecekan dengan menggunakan palu refleks pada ligamentum patella menunjukkan gejala penurunan fungsi nervus. Ini udah ada udah ada kurungnya. Jadi ada quadriceps femoris. Jadi ini benar. Jadi um, di ligamentum patella, oke, penurunan fungsi nervus karena yang gerakin untuk ekstensi itu kan kompartemen anterior. Kompartemen anterior berarti quadriceps femoris. Siapa yang inervasi? Nervus femoralis. 13, musculus. Ya, musculus yang diinervasi oleh nervus gluteus superior. Ini aku salah, maaf banget. Aduh, ini nggak konsen. Maaf, Pol. Gluteus superior itu harusnya ini, ini, sama ini. Kalau ini, itu gluteus inferior. Oke. Nomor 14. Nomor 14, nervus yang keluar dari ischiadica mayor, kemudian masuk lagi ke foramen ischiadica minor, itu adalah nervus pudendus. Dia itu salah satu-satunya yang dia itu keluar dari infrapiriformis. Ischiadica mayornya infrapiriformis ya, jadi dia di bawah musculus piriformis. Nah, ini keluar di infrapiriformis, terus masuk lagi dia ke foramen ischiadica minor. Buat kemana? Ke perineum. Tapi di sini kita nggak bahas perineum, jadi kita nggak bahas percabangannya pudendus. Betul, jadi pokoknya ada pudendus sama arteri pudenda internal. Udah itu pasti. Nomor 15 itu ada cabang dari plexus lumbalis yang menginervasi sensorik ekstremitas inferior. Oke, jadi kalau dari plexus lumbalis berarti yang LL aja. Nah, kalau misalnya satu ini cutaneus femoris lateral, itu kan LDL3. Oke, benar. Di bagian lateralnya. Itu femoralis. Oke, benar. Yaitu ada menginervasi sensorik di bagian femur yang kayak femoralis anterior gitu. Femoralis anterior. Femoralis superior. Jadi kayak pas baru masuk ke femur,
Nah, itu diinervasi kulitnya genitofemoralis. Oke, jadi cutaneous femoris lateral sama genitofemoralis. Nah, kalau cutaneous femoris medialis itu bukan cabang langsung dari plexus lumbalis. Kalau cutaneous femoris posterior itu S1, 2, dan 3. Jadi bukan dari lumbalis. Jadi jawabannya B. Hmm. Oh ya, terus buat tambahan aja ada satu lagi nervus cutaneus yang menginervasi femur di bagian anterior itu ramus cutaneus anteriornya dari femur dari femoralis ketika dia udah nyampe di kompartemen anterior gitu. Jadi kalau misalnya dari femoralis sendiri itu kan ada 3 cabang ketika dia sampai di kompartemen anterior. Jadi 3 cabangnya itu ada ramus, gini aja, cabang femoralis, cabang infemoralis, itu ada apa namanya cutaneus anterior. Terus ada cabang-cabang musculares. Ya sebenarnya ini nggak 3 ya, karena muscularesnya kan bercabang-cabang lagi dan saphenus. Ini nggak bisa dikecilin, Pak. Hmm. Hmm. Ha, ha, ha. Ini, ini deh. Nah. Oke, jadi cabang nervus separalis itu ada cutaneus anterior, musculares, jadi kayak ke musculus quadriceps femorisnya, dan saphenus. Saphenus ini yang nanti lewat di ligamen fossa yang nanti dia itu akan memberikan cabang. Kalau misalnya kalian masih ingat kemarin di praktikum itu ada yang ditanyain dikiranya saphenus, padahal ternyata itu nervus untuk vastus medialis di kunci jawabannya. Jadi nanti kalian diidentifikasi aja di medial itu kalau misalnya ada kayak garis gini, ya ampun, mending aku pakai gambar deh. Yaudah nanti aja aku tunjukin sekalian deh, sekalian aku jelasin tentang femur dan ke bawah-bawahnya secara keseluruhan. Tuh. Nomor 16 yang benar mengenai vena savena magna. Jadi mengenai vena savena magna ini dia menampung dari vena dorsalis pedis medialis. Ini benar karena vena dorsalis pedis itu atau arcus dorsalis pedis itu ada medial dan lateral. Medialnya ke vena savena magna, yang lateralnya ke vena savena parva. Popliteal itu dari muara dari vena savena parva. Di posterior salah karena harusnya di depan atau di anterior dari malleolus medialis. Semua vena, semua arteri, kecuali arteri yang di belakang-belakang yang tadi lewat kanalis tarsalis itu pasti di anterior dari malleolus medialis. Ini salah. Struktur yang dapat teraba dengan mudah di ekstremitas inferior. Jadi ada sias dan tubercle canei. Ini, oh ya, dan malleolus medial. Jadi kalau misalnya sias, itu kan kita sudah tahu ya, sias yang dari tulang koksei. Tubercle canei. Tubercle canei itu kayak kita bisa rasain tonjolannya di belakang kaki, di posterior. Dan juga ada malleolus medial, itu mata kaki. Jadi bisa dirasain semua. Sedangkan processus styloideus, sebentar. Sorry. Processus styloideus ini juga ya. Ya ampun, ini efek ngantuk ya. Processus styloideus ini kan yang di tulang apa? Ulna, ya ulna sama radius kan. Nah, makanya dia tuh kayak tonjolannya itu kayak bisa kita rasain di dekat pergelangan tangan kita. Makanya ini harusnya jawabannya ya, guys. Maaf banget. Justin, ini udah aku skip. Appendicitis, memeriksa bagian McBurney, titik McBurney. Jadi ini udah ada penjelasan cutting, tapi nggak apa-apa. Jadi itu dari sias dextra, antara sias dextra dan umbilicalis. Karena appendicis kan di dextra. Ini eliminasi aja sih, sinistra kan nggak mungkin. Sias dextra dan sinistra, nah emangnya di tengah-tengah appendicis kan enggak. Terus ini sias dextra dan sias tuberculum pubicum. Ya, kayak kalian bayangin kayak apa namanya antara dextra sama tuberculum pubicum. Loh, itu kan ligamentum inguinal. Kayak masa apendisi sebawah itu gitu. Jadi itu bisa pakai eliminasi aja dan yang jawaban paling benar ya antara sias dextra dan umbilicalis gitu. Ini spesifiknya yaitu sepertiga sias dextra ke medial arah umbilical. Nah, ini
Yang termasuk otot rotasi lateral, ada gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior, quadratus femoris. Ini semua rotasi lateral ya guys. Jadi ini adalah termasuk di regio glutealis yang profundus. Jadi semuanya untuk rotasi lateral, ketambahan fungsi abduksi juga. Oke, udah sih. Enggak. Kecuali ini. Gimana ya ngomongnya ya? Pokoknya abduksi koksil semua, kecuali quadratus femoris. Oke. Nomor 21. Yang ada di articulatio genu. Yang ada di articulatio atau sendi genu itu ada bursa, meniscus, dan kapsula. Karena labrum itu kayak yang udah aku jelasin tadi, cuma ada di coccyx atau apa ya, pectoral girdle, sama di ya ampun, pectoral girdle. Itu pokoknya coccyx itu yang di sendi panggul, sama glenohumeral itu yang sendi pectoral girdle itu baru. Jadi cuma ada bursa, meniskus, kapsula. Aku nggak tahu nanti itu untuk artikulasinya itu bakal banyak keluar apa enggak, tapi sejauh ini aku kayak nemuin soalnya itu kayak lebih dikit daripada topik-topik yang lain. Cuma kalau misalnya mau dijelasin, jadi kayak bursa itu merupakan dia itu untuk mengurangi gesekan. Yang biasanya tuh dia tuh kalau misalnya di bawah tendon, di bawah ligamen, yang berhubungan langsung sama tulang. Itu ya. Terus habis itu meniskus itu bukan labrum, jadi meniskus itu kayak perluasan, bukan perluasan, dia tuh sama dari fibrus, tapi dia bukan untuk perluasan, dia tuh untuk meningkatkan kongruensi atau kecocokan antara satu tulang dengan tulang yang lain, gitu. Jadi antara contohnya itu meniskus yang di genu, itu antara tulang tibia dan tulang femoral kayak gitu, atau osis femoris. Nah, kapsula itu yang dari membrana fibrosa itu. Jadi urutannya itu kalau dari dalam itu ada cairan sinovialnya dulu, cairan sinovial, kemudian membrana sinovial, kemudian di luarnya itu baru ada kapsula fibrosa dari membrana fibrosa, baru di luarnya ada ligamen-ligamen yang untuk memperkuat sendi itu. Nomor 22, struktur yang terletak paling profundus dari fossa popliteal itu arteri poplitea. Profundus ini kita lihat fossa popliteal, otomatis kita lihat dari posterior. Jadi urutannya dari yang paling superficial ke paling dalam itu adalah um, apa namanya nerve, terus baru vena, baru arteri. Jadi arteri itu paling profundus, paling dalam. Hmm. Oh iya, nerve-nya itu yang aku maksud adalah nervus dari ischiadicus yang dia itu udah bercabang jadi tibialis sama peroneus communis. Yang peroneus communisnya nanti dia pindah ke lateral, kayak jalan ke lateral gitu, yang tibialisnya dia tetap lanjut ke inferior. An example of an amphiarthrotic joint, amphiarthrosis itu ada simfisis dan ketambahan synchondrosis. Gomfosis, sutura, sindiklesis, ini semuanya masuk yang synarthrosis. 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 Kalau sinovial itu diarthrosis, cuma ada satu. Ya, sinovial doang. Itu nama lainnya sebenarnya. Drop foot disebabkan karena, oh ya, penjelasannya. Jadi kalau misalnya simfisis, synchondrosis itu kayak dihubungkan oleh suatu kartilago. Kartilagonya bisa kartilago hyalit, bisa kartilago fibros. Contohnya di simfisis atau bisa di epiphyseal plate yang kartilago hyalin kayak di histologi. Terus ternyata aku juga kaget karena di sini gomfosis itu masuknya ke sinartrosis gitu. Tapi ya aku ngikutin ke PPT-nya yang anak, bukan PPT-nya yang histo kayak gitu. 24. Drop foot disebabkan karena lesi pada nervus peroneus
profundus. Nah, ini kan beda ya, drop foot. Yang tadi yang aku jelasin itu kan ada penjelasannya. Dia nggak bisa gerakan apa-apa aja. Nah, kalau di sini kan nggak ada penjelasannya. Nah, emang terus habis itu aku kayak nanya ke asdosku dan emang yang paling sering itu adalah lesinya di nervus peroneus profundusnya. Karena dia itu kayak letaknya di depan gitu dan kalau misalnya patah nih, patah tulang tibia, yang kena itu bukan tibialis tapi peroneus profundus. Jadi seringnya drop foot itu karena peroneus profundus. Kalau misalnya nggak ada pilihan yang lain atau nggak ada pilihan peroneus communis atau nggak ada apa namanya nggak ada penjelasan dia nggak bisa gerakan apa aja. Nomor 25, eh ya ampun, eh maaf ya aku baru baca nomor 17. Ya ampun, ah maaf kol. Astaga ini padahal udah aku garisin ya. Ya ampun, aduh maaf ya guys. Cek, 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 cek. Proses Styloideus itu karena dia di dekat pergelangan tangan atau di ulna sama radius, ya berarti dia kan masuknya ekstremitas superior ya, berarti harusnya nggak masuk. Oke, oke, bener. Maaf ya, aku tidak konsen. Oke, lanjut. Lanjut nomor 25. Oh ya, kalau misalnya aku kecepatan atau kelambatan, langsung dicat aja ya guys. Atau langsung ngomong aja. Nervus yang menginervasi dorsum pedis. Jadi di dorsum pedis itu ada peroneus profundus, saphenus, peroneus superficialis, dan suralis. Ini udah aku cek di Pierce juga. Jadi kalau misalnya peroneus yang profundus, itu nanti dia bakal menginervasi sela-sela jari di antara hallux atau jari pertama dan jari kedua. Sedangkan yang peroneus superficialis itu kayak seluruh dorsal pedis yang di bagian apa namanya jari-jari yang kecuali yang profundus, jadi jari-jari ketiga, keempat, kelima. Suralis itu dia juga di bagian lateralnya, sedangkan saphenus itu di bagian medialnya. Jadi pokoknya suralis itu lateral-lateral di tepi-tepinya, saphenus itu di medial yang di tepi-tepinya. Kalau yang di pertengahan itu profundus sama superficialis, jari antara jari satu dan dua, ini jari ketiga, keempat, kelima. Gitu aja bedainnya. Lesi pada nervus gluteus inferior akan memengaruhi, jadi ada M tensor fascia lata dan M gluteus medius. Kenapa? Ya ampun, ih, kenapa aku nggak konsen ya dari tadi ya? Ini aku ngerjainnya, aduh, gluteus inferior, maaf, bentar. Jadi kalau gluteus inferior itu dia cuman ke gluteus maximus. Piriformis itu cabang langsung S1, S2. Gluteus medius itu masuknya yang gluteus superior. Tensor fascia lata itu masuknya yang gluteus superior. Berarti sisanya apa? Kalau di nervus gluteus inferior berarti cuma gluteus maximus. Jadi jawabannya D. Oke. Struktur yang melewati foramen ischadica mayor. Ischadica mayor ingat bukan supraviriformis. Jadi infraviriformis, supraviriformis semuanya masuk. Jadi ada gluteus superior dan nervusnya, arteri gluteus inferior dan nervusnya. Berarti ini semua benar. Muskulus yang menjadi target penyuntikan ini sama lagi gluteus medius. Plexus lumbaris yang melewati lateral bagian musculus psoas mayor. Di bagian lateral. Oh my god. Oh my god. Oh. Wah, ini menembus. Ya, jadi ini bukan. Jadi ini tuh karena genitofemoralis itu kayak dia tuh nembus psoas mayor, terus dia tuh nanti berjalan di anteriornya. Jadi kalau misalnya besok ketemu yang di depannya dari psoas mayor, itu berarti genitofemoralis. Kalau di lateralnya terus besar, itu berarti femoralis. Kalau ischadicus itu nggak akan melewati psoas mayor karena dia di posterior. Muskulus divaskularisasi arteri tibialis anterior. Tibialis anterior. Oke. Jadi ada extensor hallucis longus dan extensor digitorum longus. Jadi pokoknya yang depan-depan itu kan extensor ya.
extensor hallucis, extensor pubitorum. Kenapa brevis nggak masuk? Karena udah bukan di garis anterior, tapi dorsalis pedis. Udah kayak ketika dia melewati apa namanya sendi talocruralis, arteri tibialis anterior berubah menjadi dorsalis pedis. Nomor 31, nervus obturator akan menginervasi adductor longus. Ya, ini benar karena adductor longus itu dia di sisi medial, sedangkan untuk palmaris, nah palmaris longus, ya fasciculus, ya tarsa fascia lata itu kan yang tadi gluteus inferior. Ini aku tulis satu-satu aja deh. Salah. Gimana sih? Gimana sih? Rectus femoris itu juga nervus rectus femoris. Ini gluteus superior itu dari L4S1. Terus habis itu vastus lateral itu karena dia di depan, jadi femoralis. Terus habis itu palmaris longus itu malah di tangan. Jadi ya nggak mungkin. Cuman aku tulis aja kalau palmaris longus itu nanti direnovasi medial. Oke. Otot yang termasuk biartikular, ini tadi hamstrings ya, jadi semitendinosus, bicep. Oke, ini udah benar, bicep femoris. Bicep femoris caput longum, semimembranosus. Nah, kalau yang ini, itu kan mono atau uniartikular, karena dia cuma melekat pada sendi genu dan tidak melekat pada sendi coxae. Pernyataannya benar mengenai arteri femoralis, jadi dia itu akan memberikan asupan ke arteri di genu. Oke, aku bahas satu saja yang atas kenapa salah. Yang pertama, terdapat pada superficial fascia lata. Enggak, karena arteri femoralis itu di dalam otot. Berarti bahkan bukan di fascia profundusnya, tapi di ototnya. Lanjutkan diri sebagai arteri genu descendens. Ini enggak, karena lanjutkan sebagai arteri popliteal. Bahkan aku udah cek juga anastomosisnya dan cabang-cabangnya dari arteri femoralis itu enggak ada genu descendens. Adanya itu kayak genicularis superior inferior, posterior anterior. Gitu. Medial dari vena femoralis itu juga salah karena urutannya kan VAN dari medial ke lateral. Jadi harusnya vena itu lebih medial. Nah, terus yang terakhir ya udah memberikan asupan ke arteri di genu. Mungkin maksudnya asupan ini dia itu nanti bercabang-cabang jadi arteri-arteri yang beranastomosis di genu. Itu lebih masuk daripada yang ini karena nggak ada. Oke. Yang menempel pada patella ini ada ligamentum patella dan tendon quadriceps femoris. Karena tuberositas tibia sama fibula ini nggak ada, ada, tapi dia tuh kayak di bawahnya gitu loh. Jadi kayak penonjolan tulang, tapi nggak nempel sama patella, kayak masih kelihatan. Dan nanti di sebelah medialnya tuberositas tibia itu yang ada pes acarinus, kemudian di fibula, kaput fibula itu nanti jadi tempatnya biceps femoris kedua kaput untuk insersio di situ. Jadi itu pasti kayak nggak ketutupan patella. Jadi yang ketutupan itu ligamentumnya sama quadriceps femorisnya. Struktur yang memiliki margo introsei. Jadi ada sebelah lateral os tibialis, sebelah medial os radius, sebelah medial os tibula, dan sebelah lateral os ulna. Ini benar ya. Jadi margo introsei itu nanti membentuk sepanjang sepanjang margo introsei itu membentuk membrana introsea. Nanti ada apertura-aperturanya, both di atas sama di bawah itu sama-sama nanti bakal dilewati struktur-struktur gitu, yang nembus-nembus. Jadi sebelah lateral os tibia, ini benar. Medial os radius juga benar. Karena radius letaknya lebih lateral, berarti yang berhubungan medial. Tibialis yang lebih medial, berarti yang berhubungan lateral. Ini juga konsepnya sama. Gitu. Ini sama ini sama ini. Struktur yang anastomosis di genu, ada circumflexa femoris lateral, circumflexa femoris medial, genu descendens. Bentar, arteri genu descendens. Oh, apa kalau nggak salah genu descendens ini bukan dari bukan dari atas, tapi genu descendens itu dari apa namanya? Jadi kan di bawah itu kalau misalnya di anastomosisnya
genu itu ada cabang dari arteri tibialis anterior kayak gitu. Nah, ya arteri tibialis anterior dan tibialis posterior. Dan ada yang intraosea. Dari cabang-cabang intraosea itu, intraosea posterior, intraosea anterior, itu bisa ada genu yang ke atas, arterial genu yang ke atas. Dan itu memang agak rumit, tapi berarti harusnya ini ada. Kalau circumflexa femoris lateral dan circumflexa femoris medial, ini pasti ada. Karena dia itu merupakan beberapa cabang utama dari anastomosis di genu. Tapi kalau misalnya ada salah, ini genu media nggak ada. Emang nggak ada. Misalnya ada yang salah, tolong koreksi ya, guys. Media nggak terlibat. Yang ini kah? Yang circumflexa femoris ini kah? Bentar daripada aku salah, mending aku cek dulu ya, guys. Soalnya untuk anastomosis di UPT sama anastomosis di genu, itu kadang aku tuh kebalik-balik sama cabang-cabangnya. Kayak yang cabang dari tibialnya, cabang dari ulnarnya. Bentar. Oh, jadi 1 sama 3. Oke, oke. Sebentar ya. Bentar aku cek. Oke, 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 oke. Oke, oke. Jadi ada, bentar. Genu descendants. Oh, bentar, ini kalau misalnya aku ngeliat gambar kayak gini, di kalian kelihatan apa enggak ya? Ini enggak kelihatan. Jadi kalau misalnya, ini gimana ya masukinnya ya? Oke, jadi ini tuh berdasarkan yang dari gambar ini, itu 1 sama 3 guys jawabannya. Jadi yang circumflexa femoris lateral sama genu descendens. Berarti yang medial itu kayak nggak termasuk di anastomosisnya. Oke, makasih buat yang udah ngirim gambar sama buat koreksinya. Oke, lanjut. Ini gerakan yang terlibat menimbulkan sirkumduksi. Jadi kalau sirkumduksi itu harusnya kan fleksi ekstensi, terus habis itu abduksi sama adduksi kan. Jadi aku ini bingung sama rotasi lateral sama rotasi medial, ini harusnya kayak nggak terlibat di sirkumduksi gitu. Harusnya fleksi, ekstensi, terus ketambahan sama abduksi adduksi. Tapi ya kalau jadinya kayak gini kayak nggak bisa dijawab gitu loh. Soalnya abduksi-adduksi sama rotasi lateral medial tuh kayak beda gitu sih arah geraknya. Nomor 38, struktur yang dapat diraba pada os coxae itu ada spina iliaca anterior superior dan tuber ischiadica. Aku tuh awalnya bingung sama simfisis pubis, tapi setelah aku kayak cari di Grace itu yang bisa keraba itu harusnya tuber pubicumnya, jadi kayak tonjolannya. Sedangkan simfisisnya atau kayak penyatuan antara dua tulang pubis itu kayak nggak keraba, jadi tuber pubicumnya yang bisa kita raba. Jadi makanya jawabannya 1 sama 3. Kalau trochanter mayor itu kayak nggak bisa. Oke, posisi yang merupakan posisi anatomis itu adalah supinasi. Kalau yang lain-lainnya itu pasti salah karena yang melakukan gerakan joint motion itu sebenarnya cuman um, radio ulnaris, jadi di proksimal, jadi supinasinya. Gitu. Radialis proximalis maksudnya radio ulnar yang proksimal. Ini sama, dan telapak tangannya menghadap ke depan.
Vena yang bermuara pada vena popliteal, jadi ada vena savena parva, kemudian ada vena tibialis anterior, dan vena tibialis posterior. Jadi, um, ini yang vena tibialis posterior, vena tibialis anterior, itu termasuk yang vena profundus, sedangkan yang vena savena parva itu vena superficial. Sedangkan untuk vena savena magna, itu nanti dia itu akan lewat medial, kemudian naik di fascia superficialis, dan lewat hiatus saphenus, bolongan kecil yang di bawahnya ligamentum inguinal itu, kayak yang bentuknya bulat, itu hiatus saphenus, dan bersatu sama vena femoralis. Terus naik bareng ke vena iliaca externa, terus ke vena iliaca communis, dan seterusnya ke vena cava inferior. Ini sama. Nah, ini baru yang aku maksud tadi di antara digiti 1 dan 2. Soalnya yang atas-atasnya, ini tuh kayak nggak spesifik kan. Kayak medial malleolus medial. Ya benar sih di medialnya malleolus medial, tapi kayak di mananya? Kayak seberapa jauh medialnya? Ini juga seberapa jauh lateralnya, seberapa jauh medialnya. Kan nggak langsung medial, kayak agak ke tengah juga. Yang lebih tepat itu di antara digiti 1 sama 2, kalau misalnya kita nyusurin dari distal. Terus lanjut, ini nervus yang menginervasi patella. Nah, ini aku tulis di sini femoralis, tapi sebenarnya itu bukan langsung femoralisnya. Kalau aku lihat di gambar, itu dari nervus saphenus sebenarnya. Jadi setelah ngelewatin ligamennya itu, nervus saphenus itu kayak ada cabang yang ke lateralnya, cabangnya itu kayak inervasi patella gitu. Jadi tetap benar sih, sama aja. Kan saphenus juga L2, L4. Jadi ini tetap L2, L4 kalau untuk patella dari femoralis. Oke, struktur ini sama. Struktur yang merupakan alveolar arterosis adalah simfisis sama sinkondrosis. Cabang langsung dari N femoralis yang bersifat sensoris adalah N cutaneus femoris medialis. N cutaneus femoris medialis nanti akan mensuplai kulit di sisi medial. N cutaneus femoris posterior itu dari apa sih namanya? Dari posterior atau dari belakang, dan dia itu cabang dari bukan cabang, dari S1, S2, S3. Sedangkan kalau misalnya cutaneus femoris lateralis itu kan juga cabang langsung dari plexusnya, bukan dari nervus femoralisnya. Kalau cutaneus femoris lateral itu L2 dan 3 kalau nggak salah. Berikut yang hanya berfungsi, oh ya ini pasti salah ya guys, karena kalau misalnya mau dijelasin, kalau misalnya ilioinguinal itu nanti dia itu nanti ke abdomen dulu. Nanti mungkin dijelasin lebih lanjut sama Erlangga di abdomen. Terus habis itu nanti dia masuk ke kanalis inguinalis. Ya, masuk ke kanalis inguinalis untuk menyuplai struktur-struktur yang ada di situ. Sedangkan kalau iliohipogastrik itu dia juga nanti ke abdomen anterior wall gitu. Dan nanti itu untuk menginervasi kulit di area itu juga. Jadi bukan sampai yang ke femoralis gitu. Sesuai ininya juga, sesuai dermatomnya. Kalau misalnya iliohipogastrik kan T12L1. Berarti T12L1 itu di area pubis dan di bawahnya umbilical. Ilioinguinal L1, berarti di area pubis kayak gitu. Sensorisnya. Hafalannya gitu. Berikutnya hanya berfungsi sebagai fleksi artikulasio genu adalah embasya femoris caput brevis. Jadi hanya. Nah, kalau adductor magnus, dia itu kan jelas fungsinya aduksi, berarti ya itulah, jadi fungsi utamanya itu aduksi. Kemudian untuk semitendinosus itu selain untuk ekstensi coxae dan juga untuk fleksi genu, dia itu juga berfungsi untuk rotasi coxae ke arah medial. Jadi tendinosus sampai semimembranosus itu rotasi coxae ke arah medial. Kenapa? Karena mereka lebih medial. Sedangkan yang basa femoris caput longus dan caput longum itu untuk yang rotasi lateral. Nah, yang embasa femoris caput brevis ini kan cuma satu artikulasinya di genu kayak yang aku jelasin tadi. Makanya fungsinya cuma untuk fleksi genu aja. Ini malah kasus lateralis untuk ekstensi. Nah, nomor 48 yang merupakan cabang langsung plexus tumbalis. Ini kayaknya soal kita masih banyak sih. Gak apa-apa.
Yang merupakan cabang langsung plexus lumbalis adalah N. cutaneus femoris lateral dari L2 sampai L3. Cabang langsung plexus lumbalis. Cutaneus femoris anterior? Bukan. Ini cabang dari femoralis. Cutaneus femoris posterior? Bukan. Karena dia, apa sih soalnya tadi? Oh ya, bukan karena dia S1, S2, S3. Jadi dari plexus sacralis. Oh ya, kalau misalnya kita mau nyebut plexus lumbalis sama plexus sacralis, itu harus kepisah. Sedangkan kalau misalnya kita mau nyebut truncus lumbosacralis, itu baru yang dia itu L4, L5. Jadi kalau misalnya yang ditanyain itu truncus lumbosacralis, itu L4 sampai L5. Jadi nyebutnya itu kepisah, bukan plexus lumbosacralis gitu. Plexus lumbal, plexus sacral. Ya ampun, ternyata ini ada, ya jadi ada juga, jadi ini opsinya ternyata jawabannya dua ya guys. Cabang langsung dari plexus lumbalis, cutaneus femoris lateral dari L2, L3 benar. Genitofemoralis dari L1, L2 itu juga benar, karena dua-duanya cabang langsung. Kayak gitu. Oke. Dan dua-duanya lumbalis. Yang termasuk sendi amfiartrosis adalah sifisis yang pun diulangi lagi. Yang disebut sebagai biarticular muscle ada diulangi lagi. Ini kepotong ya centangnya. Tapi jawabannya A. Atau untuk rotasi medial. Kalau misalnya aku listin di sini aja, jadi untuk rotasi medial itu ada gluteus. Semua otot di nggak wes, nggak wes satu-satu aja. Gluteus medius, gluteus minimus. Terus tadi tambahannya itu ada semi tendinosus, semi membranosus. Apa lagi ya? Kalau nggak salah sih ini ya, yang aku tahu untuk sekarang. Terus lanjut bagian paling anterior di popliteal. Bagian paling anterior dari popliteal itu adalah arteri popliteal. Nah, kan kita ngelihat dari fossa popliteal, dari posterior. Berarti yang paling anterior maksudnya paling profundus. Jadi sama aja kayak soal yang tadi, arteri popliteal. Yang menyusun arcus longitudinal lateral. Nah, ini aku lingkari karena nggak ada jawabannya, karena lateral. Kalau misalnya talus, itu cuma di medial. Atau arcus longitudinal yang medial. Metakarpal itu cuma di arcus transversus. Metakarpalnya juga di arcus transversus. Dan yang navikular itu juga di medial. Sebenarnya yang nyusun lateral itu apa? Jadi ada calcaneus, um, cuboid, deum, dan basis metatarsal ya. Atau bisa dibilang metatarsal. Metatarsal. Hmm. Nah, oke. Okay. Yang ada di lacuna vasorum itu ada arteri femoralis. Jadi kalau lacuna vasorum itu isinya adalah arteri femoralis ditambah dengan vena femoralis dan LNN. Jangan wes note them. Sedangkan yang di luar sendiri atau di lacuna nervorum itu adalah nervus femoralisnya. Aduh, ya udah gini. Oke. Lanjut nomor 55, otot yang ada di lapisan ketiga plantar pedis. Nah, cara ngafalinnya di plantar pedis, jadi kan di plantar pedis itu ada yang dorsal, ada yang plantar. Nah, aku tuh ngafalinnya itu kayak, ya aku hafalin pasangan-pasangannya gitu sih. Jadi kalau misalnya di lapisan pertama itu kayak, kalau misalnya ada aduktor, aduktor, oh berarti itu sama flexor digitorum yang brevis. Kayak gitu. Nah, biasanya itu kalau di praktikum, kalau nanti ujian praktikum, itu kan nggak mungkin untuk buka bagian dalam-dalamnya kan. Jadi kalian hafalin yang bagian paling dorsal sama bagian paling plantar aja. Kalau bagian paling dorsal itu cuma ada dua, extensor, digitorum, brevis, sama extensor, hallucis, brevis.
Ini adalah yang paling dorsal. Kan, hmm, ini. Nah, terus habis itu kalau ditanyain yang paling pelantar itu adalah dari lapisan pelantar satu, berarti yang aku bilang tadi. Pelantar pelantar satu itu paling pelantar ya, paling luar telapak kaki. Itu ada abduktor, dua-duanya, abduktor halusis, abduktor gigi dingin ini, dan ada hmm, udah. Sebenarnya yang penting ini, tapi kalian mau hafalin lapisan-lapisannya itu ya udah hafalin apa, hafalin ototnya. Atau kayak hafalin ini terus kayak eliminasi aja kayak oh ini tuh kayak masuknya tuh di lapisan satu berarti kayak nggak mungkin lapisan ketiga kayak gitu. Jadi di lapisan ketiga itu ada flexor hallucis brevis, flexor dikit dingin ini, dan adductor hallucis yang ada dua pars. Jadi yang kalau misalnya kalian ingat di gambarnya itu ada pars transverse dan pars obliquum atau miring. Ya, itu adductor hallucis. Terus kalau quadratus planta itu nanti pasangannya sama apa? Sama lumbricalis. Jadi di lapisan kedua. Setelah ini kita buka nih abduktornya, abduktor sama flexor. Terus nanti kita ketemu sama quadratus planta yang bantuin fleksi juga, sama um, ini. Jadi aku bilang apa? Lumbricalis. Lumbricalis itu um, bedain lumbricalis sama interosei gimana? Dari namanya itu kelihatan. Jadi kalau interosei itu kan interosa. Berarti dia itu di antara dua tulang. Tapi kalau misalnya lumbricalis itu dia nempel sama tendon. Jadi dia itu kayak nggak sejajar sama tulangnya gitu loh. Itu lumbricalis. Kalau misalnya nanti dibuka sampai lapisan ini ya nggak tahu juga. Tapi itu nice to know. 56. Komponen yang menyusun sendiri artrosis itu ada caput articular, kapsula, cavitas, ligamentum. Ini udah benar semua, kayak yang dijelasin tadi. Yang dinervasi nervus obturator. Obturator itu pokoknya medial, jadi pasti adductor longus. Tapi kalau misalnya lebih spesifik, adductor longus pars adductor, bukan pars hamstring. Oh ya, adductor longus itu salah satu nervus yang dia itu diinervasi atau inervasinya itu dua. Jadi beda sama yang lain yang di kompartemen medialis. Bentar ya, ini tak geser ke sini. Jadi adductor longus itu diinervasi ya, maksudnya sama. Jadi ada um, pars adductor. Pars adductor itu nanti ikut ke siapa? Ikut medialis, ikut obturator. Sedangkan yang pars hamstring itu kan dia udah hamstring tuh. Nah, di namanya ya ikut hamstring. Hamstring sama siapa? Sama ischiadicus. Itu. Nah, kalau misalnya ditanyain kayak LL-nya gitu, kayak L berapa sampai L berapa, aku juga nggak terlalu ingat. Tapi yang aku ingat adalah ini. Kemudian ada adductor brevis, adductor magnus, dan gracilis. Ini semua di kompartemen medialis. Struktur yang menempel di patella ya, ampun ini nggak dibacain lagi. Struktur yang menempel di patella, ini udah benar sih. Kecuali kalau ada tambahan lain yang lebih benar. Injeksi intramuskular ya, ampun ya, kita video. Struktur yang keluar dari foramen ischiadica minor. Ischiadica minor itu cuman pudenda. Pudenda doang, pudenda interna dan nervus pudendus. Struktur yang memiliki margo interosea itu pasti tulang-tulang yang kayak ya tibialis sama fibularis. Metatarsal ini dia nggak punya membrana interosea, tapi dia itu punya suatu ligamentum palmaris kayak gitu-gitu. Jadi ligamentum yang menghubungkan antara metatarsal satu dengan metatarsal yang lain. Kalau misalnya di palmar ya namanya ligamentum palmaris. Kalau di plantar ya ligamentum plantaris. Nanti itu ada juga tambahannya, nggak cuma ligamentum, kayak oh penghubung antar metatarsal, oh terus habis itu penghubung antar tendon, itu adalah vagina tendinum musculorum extensorum. Kayak gitu.
Tapi di sini belum ada soalnya, jadi belum aku bahas. Nomor 62, dislokasi anterior tibia pada artikulasi genu dicegah oleh ligamen cruciatum anterior. Jadi, kalau yang mencegah tibia itu geser ke depan, itu yang ACL atau anterior cruciatum ligament. Kalau yang mencegah dia geser ke belakang, itu adalah PCL atau posterior cruciatum ligament. Cara bedainnya kalau di preparat gimana? Kalau ACL itu dia perekatan sama tibianya yang lebih anterior, menyilang ke atas ke posterior. Kalau PCL perlekatan sama tibianya yang lebih posterior, terus ke atas dia menyilang ke anterior kayak gitu. Jadi acuannya anterior posteriornya dilihat dari perekatan pada tibia. Nomor 63, kestabilan sendi. Kestabilan sendi itu disebabkan oleh, ini aku ngambil dari PPT, jadi ini benar bentuk dan ukuran facies articularis, jumlah ligamentum ekstrakapsular, tonus otot, dan jumlah cairan sinovial. Ya, tonus otot itu maksudnya ya otot-otot yang menstabilkan. Contohnya kalau misalnya di coxae lagi, di pectoral, pectoral girdle atau sendi glenohumeral, itu ada otot apa namanya rotator cuff yang infraspinatus, supraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang dia itu untuk menyeimbangkan sendi sendi glenohumeral kayak gitu. Cairan sinovial untuk pelumas, ligamentum ekstrakapsular memperkuat bentuk dan ukuran fasies. Ini yang aku bilang tadi kongruensi, ini yang sudah aku tulis juga, kecocokan antara dua tulang. Jadi makanya kenapa kok di genu itu cocok karena ada meniskus. Nomor 64 yang mengakibatkan gerak refleks saat bagian lutut dipukul oleh palu refleks ada rectus femoris. Nah, yang fases-fases ini enggak ya, soalnya um, gini sih, sebenarnya um, benar ini aku minta pendapat juga sebenarnya, karena kan vasus medialis, intermedialis, sama lateralis itu sebenarnya emang merupakan bagian dari quadriceps femoris dan merupakan bagian dari tendon quadriceps femoris juga. Tapi biasanya lokasi yang dipukul itu kayak tepat di inferiornya dari rectus femoris gitu, di ligamentumnya dari rectus femoris. Jadi kayak menurut kalian ini cuma D aja yang benar atau kayak karena semua ini di anterior dan semua ini menyebabkan ekstensi terus ini semua benar? Menurut kalian gimana guys? Soalnya ya mungkin ada beda pendapat. Mungkin aku lingkari dulu kalian. Oke. Oke. Mungkin nanti aku cari dulu, aku pastiin lagi. Karena ini kan cuma dari logika aku aja ya. Nomor 65. Cabang dari plexus lumbaris yang menginervasi motorik ekstremitas inferior. Oke, jadi pertama kita harus cari yang lumbaris, kedua kita cari yang motorik. Oke, kita tulis dulu. Nervus femoralis. Oke, ada yang bilang setuju rectus aja. Oke, mungkin nanti kita bisa, mungkin nanti kayak dicari lagi aja sih. Soalnya aku takut memberikan jawaban yang salah, guys. Tuh. Oke, nomor 65, cabang dari plexus lumbaris yang menginervasi motorik ekstremitas inferior. Pertama, kita lihat dari lumbarisnya. Oke, ini semua lumbaris, berarti benar semua nih, L2L4, 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 L1. Terus kita cari yang motorik. Yang mana yang motoriknya di ekstremitas inferior? Nah, femoralis iya, kompartemen anterior. Genitofemoralis enggak. Genitofemoralis itu enggak punya fungsi motorik, dia itu cuman sensorik aja. Sensorik yang di anterior femoral. Untuk cabang femoralisnya, cabang genitalnya malah nanti kayak ya ke area genital gitu. Nervus obturator, oke, dia itu ada motoriknya ke medial. Ilioinguinalis juga apa namanya? Ilioinguinalis itu nggak ada motoriknya. Jadi dia itu malah nanti ke kanalis inguinalis gitu kan. Dan dia itu kayak nggak menuju timur. Nah, makanya kenapa yang benar cuma 1 dan 3 di eliminasi. Laki-laki berumur 40 tahun mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ada lesi pada nervus ischiadicus. Maka hasil pemeriksaan yang mungkin ditemukan. Nervus ischiadicus itu berarti banyak ya. Ischiadicus itu mulai dari kompartemen posterior femoral,
terus semua kompartemen kruris sampai bawah. Karena cabang-cabangnya yang di kruris kan tibia sama fibula itu kan maaf, tibialis sama fibularis komunis itu kan semua dari ischiadicus. Jadi kompartemen anterior, posterior, lateral semuanya kena. Berarti kelemahan pada ekstensi foxe, iya. Kelemahan pada ekstensi articulatio talocruralis, iya. Talocruralis itu pergelangan kaki. Kelemahan pada fleksi genu, iya. Pada fleksi articulatio talocruralis, iya. Jadi semuanya sampai bawah itu kena semua karena ischiadicus itu posterior dan sampai bawah. Ya, ya, betul. Jadi ini ada yang bilang genitofemoralis motorik terhadap otot kremaster. Ya, bahkan itu ramus genitalnya bukan ramus femoralisnya, makanya nggak masuk ke motorik ekstremitas inferior. Iya, betul. Makasih buat tambahannya. Apa mau ditulis atau enggak? Oke. Eh, lesi pada L3 akan menyebabkan masalah pada, ini kita list juga, iliohypogastrik T12L1, ilioinguinalis L1, berarti kan bukan, berarti cuma genitofemoralis yang dari L2 L4, femoralis L2 L4, berarti yang masalah ada 2 sama 4. Struktur yang dapat terdapat di ekstremitas inferior adalah tuber calcanei. Tuber calcanei itu yang kalau misalnya kita pegang bagian apa sih? Bagian di bawahnya tendon Achilles, kita telusuri terus dari bawah itu kayak ada tonjolan, di situ tuh kayak ada tuber calcanei. Itu kerap terasa. Terus habis itu ya. Oh ya, tuber calcanei nanti beda sama malleolus ya. Kalau yang kayak mata kaki itu yang malleolusnya. Oh iya, ini belum aku bahas ya. Crista intertrochanterica. Crista intertrochanterica itu kan dia di femur, osis femoris, dan kristanya itu kayak nggak keraba, soalnya ya ketutupan sama musculus. Tuberositas glutea, ketutupan sama gluteus maximus. Margo anterior os fibula itu nggak keraba, harusnya tibia. Kalau tibia itu betul, karena tulang kering kan keraba. Tuberculum adductorium itu juga di bagian distal dari femur dan dia tuh nggak keraba. Yang keraba itu ya cuman ya patelanya sama ya itulah. Nah, nomor 69 struktur yang melewati antara malleolus medial dan tubercle canei adalah jadi di sini ada arteri tibialis posterior. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya antara malleolus medial dan tubercle canei itu maksudnya adalah kanalis tarsi. Jadi kalau misalnya kanal starsi yang Tomdik AVM Hali tadi dari lateral ke medial, nah tomnya itu kan di baris posterior, berarti ini benar. Sensor halisus longus di depan. Ligamentum calcanei itu di samping. Vena savena samping lagi di lateral. Tergantung ligamentum calcanei. Ada banyak, ada calcanei yang sama fibular, calcaneo apa gitu. Aku juga nggak terlalu ngafalin ligamen. Tapi itu biasanya itu di lateralnya dari tulang kalkanei karena di situ ada sulcusnya. Terutama untuk sulcus fibularis nanti akan ada soalnya seingatku. Ada vena savena magna yang juga lewat medial, tapi dia itu di depannya malleolus medial, berarti dia nggak mungkin dikanalisasi. Arteri tibialis anterior juga lewat depan di antara gigi 1 dan 2. Babam plexus sakral yang keluar dari superior atau suprapiriformis. Nah, jadi ini tuh gluteus inferior kan pasti salah, infrapiriformis. Ischiadicus infrapiriformis, putaris posterior infrapiriformis. Nervus untuk empiriformis juga infrapiriformis. Berarti yang benar itu cuma gluteus superior. Meskipun dia itu ada L4-nya, tapi dia ada cabang plexus S1-nya. Jadi meskipun nggak sepenuhnya benar ya karena ada L4-nya, tapi yang ada plexus sakralnya dan dari suprapiriformis cuma gluteus superior. Pes anserinus, masalah pada otot apa? Pes anserinus itu ada semitendinosus dari posterior, gracilis dari kompartemen medial, dan juga yang terakhir itu adalah sartorius dari kompartemen anterior. Jadi antara 1, 2, 3 muskulus itu. Sebenarnya aku bingung juga sih sama pertanyaan pes anserinus, masalah pada otot apa? Soalnya pes anserinus kan nama struktur ya, bukan nama masalah. Mungkin masalah pada pes anserinus, gitu. Bukan nama penyakit. Margo anterior ditemukan pada
Hmm, ini udah. Margo anterior ditemukan pada tibia dan fibula. Oh, anterior ya. Ya, kalau misalnya metakarpal itu mereka nggak punya margo kayak gitu sih. Cuma punya bagian misalnya kayak basis. Terus habis itu korpus. Kayak gitu. Ya. Enobturatoris memberikan inervasi kepada adductor longus. Udah, ini udah pasti karena yang lainnya ini femoralis, femoralis. Ini aku lupa psoas mayor itu apa, tapi yang jelas itu bukan obturator. Dan ada sartorius, sartorius itu femoralis juga. Berikut ini yang benar mengenai trigonum femoral. Nanti dia akan melanjutkan diri ke inferior, ke apertura yang ada di adductor longus untuk menjadi kanalis adductorius. Tuh. Kalau pada fascia lata ditemukan vena savena magna itu salah. Kenapa? Ya, pertama, dia bukan trigonum femoral. Kedua, fascia eh ya sebenarnya fascia lata enggak sih? Aku tadi mikirnya fascia superficial. Enggak, fascia lata itu soalnya fascia profundus, bukan fascia superficial. Soalnya nggak tahu ya di Grace itu tulisannya fascia profundus. Kalau fascia lata itu, jadi untuk itu pasti ditemukan vena savena magna sama vena savena parva. Tapi dia bukan trigonum femoral, makanya jawabannya yang benar karena nggak ada pilihan lain ya ini. Pada seorang yang terkena hernia di regio inguinalis, herniotomi hendak dilakukan pada orang tersebut, struktur yang diperkuat. Ini maaf ya, ini salah. Tadi itu aku jawab ini, tapi tak lingkarin soalnya aku belum yakin. Terus habis itu aku tanyain astrosku, dan ternyata jawabannya itu yang ini. Jadi sekaligus menjelaskan mengenai prosedur herniotomi, herniotomi itu terjadi kalau misalnya ada hernia. Jadi biasanya itu herniotomi atau pemotongan itu terjadi pada hernia yang um, apa namanya bisa dibilang acquired atau direkta, akuisita atau acquired atau direkta. Jadi kan ada yang indirect. Direkta itu jadi dia itu kayak langsung keluar lewat anulus inguinalis superficialis. Ya ampun. Nah, ini nyambung ya. Acquired atau direkta itu keluarnya langsung lewat anulus inguinalis superficialis. Nah, jadi dia tuh kayak langsung nembus. Tapi kalau yang indirekta itu kongenital dan biasanya itu terjadi pada bayi yang baru lahir. Dan dia itu keluarnya itu lewat anulus inguinalis profundus. Sebenarnya seingatku ya, ini tuh bab abdomen tapi nggak tahu kenapa ditaruh di sini. Ya udahlah ya. Kalau misalnya yang indirekta atau kongenital, anulus inguinalis profundus ini, dia itu kayak karena bentar. Jadi aku harus jelasin kanalis inguinalis dulu sih. Jadi kanalis inguinalis, nah anggap aja kayak gini ya. Nah di sini itu pintu masuknya kanalis inguinalis itu anulus inguinalis profundus. Terus pintu keluarnya itu anulus inguinalis superficialis. Nah ini itu kanalis inguinalisnya. Nah kalau misalnya apa sih namanya yang direkta atau langsung itu langsung lewat sini, masuk lewat cincinnya ini keluar gini. Strukturnya, jadi struktur yang keluar itu biasanya usus dan biasanya ileum bersamaan dengan peritoneumnya. Kalau yang lewat sini, itu dia masuk sini dulu, terus mencuat keluar ke sini. Cara balikinnya ya tinggal ditarik dari sini. Nggak, ya pemotongan, tapi kayak nggak dioperasi yang kayak dibuka dan lain-lain. Kalau yang ini tuh harus dibuka. Nah, cara bukanya itu pakai herniotomi. Herniotomi itu bukanya tuh secara berurutan dari kulit, terus habis itu obliquus abdominus externus, terus lanjut kita ketemu misalnya di cowok ya, ada cremaster. Kita buka fascia cremasternya, nanti beda juga fascianya kalau di cewek. Kita cari sakusnya. Sakus ini sakus hernia, kantong hernianya, kantong tempat viseranya. Kita cari, terus kita masukin, masukin secara manual gitu. Terus habis itu dijahit kan, habis dimasukin dijahit. Dijahitnya itu di mana? Struktur yang diperkuat itu di mana? Sebenarnya pilihannya itu adalah harusnya obliquus internus abdominis, oblik, kepanjangan lagi. Kalau misalnya tak tulis obliquus internus abdominis ini kayak bingung nggak ya? MOIA, MOIA
Nah, ini maksudnya musculus obliquus interus abdominis dan bisa juga conjoint tendon. Conjoint tendon itu batas posteriornya dari kanalis inguinalis. Jadi harusnya yang dijahit itu di sini, dijahit kemana? Ke ligamennya. Terus di luar itu diperkuat lagi dengan menjahit obliquus externus abdominisnya. Jadi ketika udah hernia, dia nggak akan bisa hernia lagi karena kayak udah dijahit gitu kan. Makanya jawabannya benar itu ini. Jahitan yang superficialnya, jahitan profundusnya, MOIA, dan conjoint tendon menuju ke ligamentum inguinal. Jadi ada dua jahitan nanti. Oke, okay. Lanjut. Nomor 76, ini ada pulsasi arteri femoralis dapat diraba pada lokasi. Oke, okay. Ini jawabannya adalah di pertengahan ligamentum inguinal. Ini sebenarnya aku jawab berdasarkan logika aja. Soalnya aku pakai cara yang di PPT yang pakai jari kelingking sama jari telunjuk, di mana jari kelingking disias, terus jari apa namanya ibu jarinya kita itu kayak di tuberculum pubicum, terus habis itu jari tengahnya kita itu tempat arteri femoralisnya gitu. Nah, sebenarnya aku bingung antara sepertiga medial atau tepat di tengah-tengahnya. Soalnya kalau misalnya lateral itu kan nggak mungkin. Saya bentar ya guys, ini ada yang chat. Oke, uji refleks itu menguji saraf femoralis. Kalau dipukul semua, bukannya semua otot yang dipersarafi femoralis harusnya gerak. Nah, quadriceps femoris kan harusnya semua gerak. Selain itu, insersio dari rectus dan temannya sama ya. Apa mungkin rectus gerak sendiri sedangkan temannya enggak? Hmm, sebenarnya ada saat di mana rectus itu bisa gerak kalau temannya enggak. Karena tapi itu berlaku hanya untuk di sendi coxae. Karena sendi coxae itu cuma rectus sama sartorius. Jadi rectus femoris sama sartorius yang biartikular. Atau yang ya gitu, yang melewati dua sendi. Sedangkan yang vastus-vastus itu mereka tuh cuma nempel di sendi coxae. Jadi kalau misalnya um, di fleksi sendi coxae itu si vastus-vastusnya itu nggak ikut bantuin si rectus sama kok fleksi ya? Kok fleksi sih? Aduh, bener gak? Fleksi pose. Iya bener fleksi pose. Jadi nanti yang kasus-kasus tuh kayak nggak bantuin rectus femoris sama sartoriusnya kayak gitu. Terus insersio dari rectus dan temennya sama ya. Kalau misalnya insersio itu, seingatku sih sama sih ya di tendon itu, tendon quadriceps femoris itu, gitu. Varigonya yang beda-beda. Karena dia kan kayak membentuk aponeurosis tendon gitu. Jadi mungkin, apa bener ya? Jadi kayak karena harusnya mereka semua tuh kayak gerak bareng-bareng. Jadi kan untuk ini, untuk ekstensi genu. Kalau ekstensi genu kan nggak cuma rectus femoris, tapi vasus-vasusnya ikut. Jadi kayaknya harusnya ya, harusnya ikut. Tapi jaga-jaga masih aku lingkari deh. Ini yang biru ini kayak jawaban sementara yang baru ya. Karena kita melihat refleksnya adalah ekstensi lututnya, bukan fleksi coxae-nya. Jadi sampai nomor berapa ya? Oh ini deh. Oh iya, pulsasi arteri femoralis dapat diraba pada, nah ini tuh harusnya kayak di pertengahan dari ligamentum inguinal. Karena ketika kita meletakkan um, jari digiti minimi kita di sias dan pollux kita di tuberculum pubicum, di lokasi jari tengah itu adalah lokasi tempat pulsasi dari arteri femoralisnya. Berarti di tengah-tengah dong. Karena udah aku ukur juga dan kayak nggak cocok sama sepertiga medial, sepertiga lateral. Jadi aku jawabnya di pertengahan ligamentum inguinal. Tapi kalau misalnya ada jawaban lain dengan penjelasan yang lain, monggo ya. Nomor 77, seorang laki-laki berusia 50 datang ke poliklinik dengan keluhan kelemahan saat menggerakkan telapak kaki kanan. Pada pemeriksaan fisik, pasien mengeluhkan nyeri saat dirangsang pada kulit di antara tumit dan mata kaki bagian dalam. Struktur yang mengalami gangguan adalah peroneus superficialis. Oke, jadi kelemahan saat menggerakkan telapak kaki kanan. Oke, telapak kaki. Terus mengeluhkan nyeri saat dirangsang pada kulit di antara tumit
dan mata kaki bagian dalam. Mata kaki bagian dalam ini mungkin maksudnya adalah malleolus medialis atau malleolus lateralis. Mata kaki bagian dalam berarti malleolus medialis kan? Ini aku salah deh kayaknya. Maafkan aku. Maafkan aku. Menurutku, sekarang setelah aku baca dengan lebih benar, kan mata kaki bagian dalam ya. Bagian dalam ya mungkin maksudnya itu yang malleolus medialis kan. Sedangkan untuk suralis, peroneus profundus, peroneus superficialis itu kan lewatnya di lateral. Suralis sama superficialis itu kan di lateral. Oke, sama-sama yang tadi nanya. Oke, jadi suralis itu kan di lateral. Peroneus superficialis juga di lateral. Peroneus profundus malah kayak di anterior. Nah, Savenus ini bisa jadi. Savenus itu dia di medial. Tapi, bentar kita lihat ini dulu, antara tumit, berarti bagian bawah, dan mata kaki bagian dalam. Berarti ini apa? Kanalis tarsi. Berarti pasti apa? Berarti pasti tibialis. Jenjeng. Nah, terus kenapa kok dia bisa di telapak kaki? Karena entibialis itu nanti cabangnya di plantar itu jadi plantaris lateralis dan plantaris medialis. Maafkan ya guys, kalau misalnya aku tuh sering kebalik-balik antara istilah yang superior sama inferior. Soalnya emang ya dia tuh emang kayak apa sih analog-analog gitu loh. Jadi kayak padanannya di ekstremitas inferior sama ekstremitas superior itu kayak ini. Oh ini sama. Struktur berikut didapatkan kurang nervusnya. Nah, ini nanti cabangnya. Terus struktur berikut didapatkan di profundus dari retinaculum peroneorum. Nah, ini yang aku bilang retinaculum peroneorum tadi yang dibentuk sama ligamentum, salah satu ligamentum calcanei, yang calcanei fibular, di mana nanti itu di sulcus. Jadi dia tuh ada sulcus. Itu apa sih? Kayaknya harusnya sulcus ya, atau tuberositas ya. Pokoknya yang di pertengahan dari calcaneus, itu sulcus fibularis, di mana nanti dia tuh dilewati oleh dua tendon, tendon musculus fibularis longus dan tendon muscularis fibularis brevis. Nah, ini beda nih. Kalau peroneus superficialis sama peroneus profundus, dia itu nggak lewat di retinaculum peroneorumnya. Dia itu lewat di atasnya atau bahkan di luarnya, gitu. Apalagi si peroneus profundus, dia malah di anterior. Nggak deket-deket sama lateral, gitu. Oke, jadi cuma 1 dan 3. Arcus transversus pedis itu pokoknya semua metatarsal. Metatarsal 1, 2, 3, 4, 5, semuanya. Jadi ini 2 dan 4. Navicular di medial, palus di medial. Palus di medial, navicular di medial. Isi kanalis adductorius itu ada nervus vulgaris, kemudian ada ini apa? Ya ampun, arteri dan vena. Astaga. Arteri dan vena nervus femoralis. Arteri, vena, nervus femoralis. Isinya kanalis adductorius. Saphenus itu cabangnya yang keluar. Suralis itu bukan. Suralis itu dia tuh kalau misalnya di praktikum, kalau misalnya kalian lihat ada nervus yang mencuat dari gastrocnemius kayak keluar gitu, itu pasti suralis. Karena dia tuh kayak emang menembus fascia profundus di antara gastrocnemius, kemudian dia lanjut terus ke bawah sampai dia menginervasi di dorsum pedis yang bagian lateral itu tadi. Kayak gitu. Terator ya enggak, Potentialis lateralis enggak. Ya udah, berarti pasti. Pernyataan yang tepat mengenai regio femoris posterior. Alexa, aku mau tanya dong. Ya, Yang kanalis adductorius tadi, yang Savenus enggak? Ah, Savenus. Hmm, eh, Savenus itu bukannya dia itu cabang yang keluar ke cutaneus ya, kayak ke lateral. nggak tahu, cuman seingat aku pernah baca kalau Savenus itu masuk kanalis adductorius tapi nggak keluar dari hiatusnya gitu, jadi nembus gitu. Tapi nggak ingat. Benar ya, aku cek dulu untuk Savenus. Terlalu beresiko untuk menduga-duga. Jadi aku cek aja. Oke, Nervus Savenus, Nervus Savenus. Hmm,
Nah ini. Nervus, oh gini. Sebentar. Nervus femoralis berasal dari plexus lumbalis, berdinding oke, bla bla bla, memasuki trigonum femoral. Dia melintas di bawah ligamentum ini. Melintas di bawah ligamentum inguinal. Di dalam trigonum femoral, nervus femoralis terletak pada sisi lateral arteri femoralis dan di luar sarung femoralis yang mengelilingi fasa femoralis. Oke, cabang-cabang, bla bla bla, cabang-cabang. Nervus venous menyertai arteria femoralis di dalam kanalis adductorius. Oke, benar. Berarti dia di dalam kanalis adductorius, tapi nggak berjalan lewat hiatus adductorius bersama arteri femoralis. Kemudian nervus venous akan menembus fascia profundus dan turun ke region pleural. Oke. Nah, kalau gitu bagaimana ini? Jadi ini ada dua jawaban. Jadi benar, ketika nervus femoralis itu masuk ke trigonum femoral, oh bentar, trigonum femoral, oke, aku paham maksudnya. Jadi ini tuh beda bagian, meskipun di salurannya sama, udah beda struktur ya. Kalau N femoralis, itu kan dia masih, anggapannya belum bercabang, dia tuh yang di trigonum femoralnya. Sedangkan yang nervus venous itu berarti yang tadi dia masuk ke dalam dan ada cabangnya femoralis dari trigonum femoral yang nggak masuk ke kanalis adductorius. Ya ampun gimana sih? Yang keluar dari ini tuh nggak masuk ke kanalis adductorius bareng sama arteri femoralis. Jadi karena arteri femoralis lewat di kanalis, maaf di hiatus, tapi dia enggak. Jadi mungkin kita juga ngelihat dari percabangannya ya. Kayak kalau misalnya dia masih di trigonum femoral, itu kan dia kayak masih kayak belum bercabang-cabang yang kayak jadi nervus venous atau nervus untuk vastus medialis. Jadi dia masih kayak dianggap N femoralis itu di trigonum femoral. Tapi kalau kanalis adductorius itu di sini ada nervus saphenous, tapi nggak sampai tembus ke hiatus adductorius. Oke. Kanalis adductorius itu sampai ke hiatus itu ada arteri dan vena femoralis. Oke. Pernyataan yang tepat mengenai regio femoris posterior. Regio femoris posterior, oke. Kompartemen posterior. Ini udah benar ya, inervasi secara keseluruhan pasti dari nervus ischiadicus. Kelompok otot disebut quadriceps, ini anterior. Drainase limfatik menuju LNN poplitea, enggak. Harusnya kalau misalnya di belakang itu kayak langsung ke nervus femoralis. Drainase limfatik ya, ampun. Ke LNN. Yang LNN poplitea itu adalah drainase dari kruris. Kalau misalnya drainase dari posterior femoralis itu langsung ke lymph node inguinalis profundus baru ke superficial. Inervasi secara keseluruhan, oke. Arterialisasi berasal dari cabang langsung arteri femoralis. Enggak, karena arterialisasinya dari apa? Arteri perforantes. Arteri perforantes dari apa? Arteri profunda femoris. Lesi terhadap nervus gluteus inferior, gluteus maximus. Nah ini benar, yang tadi aku salah. Ya udahlah. Yang termasuk ligamentum intrakapsularis adalah cruciatum anterior. ACL, TCL itu intrakapsularis. Colateralis lateralis ini ekstrakapsular. Jadi di dalam kapsul sendinya. Jadi kayak ketutupan, kalau dari luar itu kayak kita nggak bisa lihat ligamennya. Makanya intrakapsular. Ligamentum patella, ini kapsular. Acromioclavikular itu acromioclavikular. Oh, ini kapsular. Pubo femoralis. Benar, aku mengingat-ingat. Pubo femoralis itu yang mana? Harusnya itu pubo femoralis itu yang ekstra kapsular. Soalnya dia itu nggak nempel di kapsulannya, seingatku ya. Yang pubo femoralis itu kayak dia itu, ini ada sendi, terus dia itu kayak ligamennya itu kayak di luarnya gitu. Gitu. Jadi bedanya ekstra kapsular sama kapsular, pokoknya kalau misalnya dia itu bagian dari sendi, kayak ligamentum patella, itu kan nempel tuh.
itu kapsular. Tapi kalau misalnya kayak kolateral itu contohnya kolateral fibula, dia tuh kayak misah gitu kan ligamennya daripada kapsulnya, makanya ekstra kapsular kayak gitu. Lesi nervus femoralis dapat mengganggu fungsi muskulus. Ya ampun, udah jam 4.40. Ah, maaf ya guys. Lesi nervus femoralis dapat mengganggu fungsi muskulus berikut. Jadi ada pectineus dan passus medialis. Kenapa? Karena eh jadi passus medialis itu dari kompartemen anterior. Pectineus itu sebenarnya dia tuh kompartemen medial, tapi dia dapat juga dari femoralis. Jadi femoralis itu memberikan cabang tambahan untuk iliacus dan pectineus. Oke. Gracilis itu medial, ada traumatus medial. Oke, C. Lanjut cabang arteri popliteal berikut. Aduh. Cabang arteri popliteal berikut turut membentuk anastomosis. Oke. Jadi genus superior dan genus inferior ini udah pasti karena udah aku cek. Genus media enggak, suralis enggak. Genus superior itu ikut yang bisa dia superior dan dextra, superior sinistra, inferior sinistra. Jadi 1 dan 3. Fasces articularis os patella berartikulasi dengan struktur berikut. Oke, ini tuh kurang. Fasces patellaris ini benar. Nah, aku tuh bingung sama. Sebentar ya guys, bentar. Sebentar, semenit angkat telepon. Oke, lanjut. Jadi fascias articularis os patella berartikulasi dan struktur berikut. Apakah di sini ada yang tahu planum popliteum ini maksudnya apa? Karena aku taunya fascias poplitea. Kalau misalnya dari belakang itu kan ada fascias popliteanya si femur. Nah, tapi kalau planum popliteum, apakah artinya sama? Aku juga kurang yakin. Kemudian untuk condylus lateralis dan condylus medialis itu pasti menjadi bagian dari os patella, articularis os patella, dan fascias patellaris itu pasti karena fascias patellaris itu yang ditutupi sama patellanya. Jadi ini kalau ada yang tahu tolong banget dicat ya karena nggak menemukan ya. Planum popliteum. Iya. Planum popliteum, nggak ada. Hmm, iya, aku tidak menemukan. Jadi mungkin ini kita lingkari dulu, tapi sementara itu harusnya yang condylus lateralis, medialis, sama patellaris ini benar. 87. Struktur berikut yang bisa ditemukan, ini tuh kayaknya masih, ini tuh kayaknya 100 nomor deh guys, kalau aku nggak salah. Oh enggak, yang 100 nomor yang ekstremitas superior, sebenarnya guys. Struktur berikut yang bisa ditemukan pada artikulasi genu adalah ligamen, cartilago articularis, capsula articularis, dan bursa sinovial. Ini harusnya benar, intrakapsularis, karena yang dimaksud di sini itu ternyata adalah ACL-PCL. Jadi ini jawabannya adalah E. Oke. Genu ya, lutut ya. Kelihatan beberapa kanalis inguinalis. Nah, ini udah aku jelasin dari kanalis inguinalis, terletak di antara inguinalis superficial, ini pintu masuknya, pintu keluarnya, dan angulus inguinalis profundus ini pintu masuknya. Nah, ini kebalik ya, profundus masuk, superficial keluar. Salah satu isinya adalah ramus femoralis, enggak, harusnya ramus genitalis and genitofemoralis. Jadi isinya itu apa aja sih sebenarnya kanalis inguinalis? Kalau di cowok ada funiculus spermaticus. Kalau di cewek itu ada padanannya, tuba, ah, tuba uterina atau tuba fallopi. Kalau di dua-duanya ada adalah N genitalis. Genital dari genitofemoralis. Itu isinya kanalis inguinalis ada ini. Oke, tapi nanti harusnya dibahas sih sama Angga, cuman aku nggak tahu apakah ada soal ini nanti.
Aponeurosis M obliquus externus abdominis membentuk dinding anteriornya. Jadi anterior ada externus internus, posterior ada conjoint tendon yang tadi aku bilang. Sama fascia transversalis itu adalah fascia endoabdominal pada regio abdominal, makanya kenapa harusnya ini abdomen. Terletak paralel dan inferior, ini salah karena harusnya di superior atau di atasnya ligamentum inguinalis. Di atasnya ligamentum inguinalis, di atasnya ligamentum lacunar. Saluran penghubung dari regio abdomen menuju ke regio pelvis salah ya, karena harusnya ya regio abdomen ke regio perineum. Simfisis pubis termasuk kelompok sendi antiartrosis. Udah tadi diulangi bolak-balik. Terus struktur berikut yang melalui foramen ischiadica minor, ya ampun. Ini ada 3 kali ya. Pudendus, pudenda interna. Seorang dokter akan melakukan pemeriksaan analisa dasar, dari dosalis pedis antara digiti 1 dan digiti 2, oke. Dan berikut merupakan cabang langsung dari plexus sacralis, yaitu cutaneus femoris posterior S1, S2, S3. Oke, jadi mungkin segitu dari dari ekstremitas inferior. Selain yang ini tadi, yang mungkin bakal aku cari lagi ya, planum popliteum. Sama yang mana ya tadi ya? Oh ini, sama yang ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita pindah ke ekstra supe atau ini sebenarnya masih ada ekstra superior sama apa namanya? UTB, UTB yang sternum. Tapi kalau misalnya nanti nggak nutup UTB yang sternum, nggak apa-apa sih. Aku yakin yang tadi soal 100, hampir 100 itu udah mengcover kayak semua soal dari digabungkan sternum, oculus, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyain? Boleh lewat chat, boleh lewat langsung. Atau mungkin kayak mau nanya kayak tentang praktikum, apa namanya? Praktikum ekstremitas inferior, kayak misalnya beda instruktur ini sama ini, itu nggak apa-apa sih guys kalau mau. Hmm, 12. 12. 12 yang mana? Nomor 12. Aku bingung nomor 12 yang nervus avenos yang mana? Atau mungkin bukan nomor 12. Nervus avenos. Ini kah? 44 kah? Se. Ya, ini nggak bisa di ini lagi. Oh, palu refleks. Sing. Oh, se. Yang di atas nggak sih? Oh, ini. Apa tadi? Lesi nervus avenos. Hmm? Pasti ligamentum patella itu nervus avenos. Bentar ya. Palu refleks. Oh, inget. Ada di atas. Eh, mana sih ini? Mana ya tadi ya? Palu refleks bukan nervus avenos kah? Soalnya nervus avenosnya langsung nempel di ligamentum patella. Nah, makanya itu. Kok palu refleks? Oh, ini ya ampun. Pengecekan dalam menggunakan palu refleks pada ligamentum patella menunjukkan gejala penurunan fungsi nervus. Nah, ini
Sebenarnya ngelihatnya itu bukan dari nervus apa yang ada di dekat situ, tapi fungsi apa yang diuji. Jadi sebenarnya kalau kita uji pakai palu refleks, terus refleksnya kenapa kakinya? Kan ini kan jadinya ekstensi genung. Lututnya kayak ekstensi, kayak ke depan nendang gitu kan. Nah, nendang, refleks nendang itu diinervasi sama nervus apa sih? Jadi bukan yang ada di dekat ligamentum patella, tapi apa yang menyebabkan refleks itu yang diuji. Jadi nervus femoralis, kenapa? Karena yang menggerakkan kan quadriceps femoris. Quadriceps femoris semuanya diinervasi nervus femoralis. Kayak gitu sih. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, sama-sama. Oke. Oke, lanjut. Ada yang minta tolong jelasin buat kanalis immunalis. Aku sebenarnya itu kalau misalnya gambar, itu aku kayak bingung gitu guys jelasinnya. Jadi aku buka PPT dulu ya sebentar. Soalnya ya aku paham, tapi nanti kalian bingung kalau misalnya aku gambar, soalnya kan jelek ya kalau kayak gini kan nggak jelas ya itu apa gitu maksudnya. Tuh, wait. Eh, Apa itu tadi? Abdomen. Nah, ada di sini. Seingatku harusnya. Nah, jadi kanalis inguinalis itu adalah sebuah kanal yang dia itu terletak di superior dari ligamentum inguinalis. Kanalis ini itu dia menghubungkan antara regio abdominal ke perineum atau ke genitalia atau ke pubik sama aja. Jadi kanalis inguinalis ini em, seperti yang udah aku bilang, tadi isinya apa aja? Nervus genital, jadi ramus genital dari genitofemoralis. Kalau di cowok, funiculus spermaticus. Kalau di cewek, tuba uterina. Terus batas-batasnya, ini ada batas-batasnya sih. Tapi kalau misalnya jelasin dari sini, ini kan ada dua pintu masuk ya. Ini satu, dua. Mulainya di sini satu, ini pintu masuk satu, ini pintu keluar dua. Yang ini itu anulus apa sih? Anulus inguinalis profundus. Dan keluarnya di sini anulus inguinalis superficial. Ini udah ada tanda panahnya juga. Jadi kalau misalnya keluarnya itu dari sini, dari superficial langsung, biasanya itu dari trigonum Hasselbalch. Hmm, Mana ya trigonum Hasselbalch? Ya nanti aku tunjukin. Jadi di sini tuh ada trigonum Hasselbalch. Itu langsung mencuat keluar ke sini, ususnya. Nah, sedangkan kalau yang di sini, itu biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Masuk ke sini, mungkin karena penurunan testis yang kurang sempurna, mungkin karena ada obstruksi, jadinya nggak bisa turun, kayak gitu. Nanti masuk ke sini strukturnya, terus keluarnya itu lewat, jadi masuk ke profundus dulu, keluar lewat superficial. Caranya tinggal ditarik, dikembaliin. Nah, kalau ini kan nggak bisa ditarik dari mana. Jadi ya harus dimasukin, dibuka, dimasukin manual, terus dijahit. Gitu. Nah, ini ini gambarnya sangat rumit, tapi sebenarnya penjelasannya sederhana kok, guys. Jadi ini kan ada garis tengah, yang paling tengah ini kan plika mediana, plika umbilicalis mediana. Ini plika umbilicalis medialis. Ini plika umbilicalis lateralis. Satu, dua, satu, dua, satu. Terus di sini kan ada daerah, daerah, daerah. Ini tuh fossa. Fossa yang ini namanya itu, wait aku lupa, supra vesikal. Oke. Jadi daerah yang ini tuh namanya supravesikal, daerah yang ini tuh namanya medial inguinal, dan yang ini lateral inguinal. Di medial inguinal, satu, dua ini, ada segitiga. Segitiganya ini namanya segitiga Hasselbalch. Segitiga ini adalah segitiga tempat paling rawan terjadinya hernia direkta atau hernia yang langsung mencuat dari anulus inguinalis superficialis itu. Tuh. Terus sebenarnya sebenarnya hernia itu nggak cuma dari kanalis inguinalis, tapi bisa dari umbilikal, dari ude, bisa dari apa namanya, dari
Dari linea alba, dari linea semilunaris, itu bisa keluar strukturnya, tapi paling sering di ini. Batas-batasnya mungkin ini bisa dibaca sendiri sih, tapi secara umum itu di depan itu ada internal oblik, eksternal oblik, di belakang ada fascia transversalis dan conjoint tendon, yang nanti itu dijahit itu antara anterior, posteriornya, kemana? Ke ligamentum inguinalis. Terus habis itu yang lateral itu ini sentral medial, ini roofnya atau bagian atasnya yang nutupin di sini, di atasnya ditutupin di sini. Dan floornya itu tadi yang kayak aku bilang ada ligamentum inguinal dan ligamentum lacunar. Ada aku tulis juga. Terus wait, ini bisa dibaca sendiri karena ini penjelasan lebih detailnya. Intinya cuma gitu doang sih. Jalan keluar, jalan masuk. Nah, terus ya ini sakusnya. Tadi sakusnya ini dicari di herniotomi. Nah, ini aku tadi sebenarnya sekedar menjelaskan yang ada di PPT ini sih. Oh ya, benar 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 benar. Oke oke. Saya kira aku salah. Oke. Jadi ini yang internal oblik dijahit ke ligamentumnya ini. Yang dari posterior itu juga dijahit ke ligamentum inguinalnya ini. Setelah jahitan pertama jadi, jahitan kedua yang musculus obliquus externusnya baru dijahit. Jadi diperkuat dua-duanya antara um, internus sama conjoint tendon dan juga externus abdominis externus obliquus externus abdominis itu kayak gitu. Ya, ya oke. Okay. Semoga bisa membantu ya. Sama makasih juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini kalau misalnya kalian nggak capek, apakah kalian mau lanjut ke ekstremitas superior atau mau istirahat bentar? Kalau istirahat nggak apa-apa, aku tunggu karena Istirahat bentar. oke, mau istirahat berapa menit? Ini aku stop share dulu. Kayak tiga, mungkin, 3 menit, 5 menit. oke oke, 5 menit, 5 menit ya. Oke, nanti kita mulai lagi.
Jam 5 lebih 5 dimulai lagi ya.